Selamat pagi pemirsa, Lingkar Pagi edisi Kamis 6 Maret 2025 kembali hadir menemani Anda. Beragam berita aktual akan dihadirkan dalam 30 menit ke depan. Bersama saya Rizky Riawan, berikut Lingkar Pagi selengkapnya. Gubernur Jakarta Pramono Anung menyidak langsung kondisi pintu air Manggarai Menteng, Jakarta Pusat, seiring banjir yang melanda pemukiman warga di bantaran Kali Ciliwung. Selain meminta Dinas Sumber Daya Air mulai membuka untuk pintu air Manggarai hingga mengaktifkan 500 unit pompa, Pramono Anung juga meminta BPBD melakukan operasi modifikasi cuaca. Gubernur Jakarta Pramono Anung meninjau langsung kondisi pintu air Manggarai Menteng, Jakarta Pusat pada Selasa sore waktu setempat. Peninjauan dilakukan seiring banjir yang melanda pemukiman warga di sejumlah titik lokasi di bantaran Kali Ciliwung. Pramono menyebut kondisi pintu air Manggarai telah menyentuh level siaga 2 atau pada ketinggian 850 cm. Menyikapi kondisi ini, dirinya meminta Dinas Sumber Daya Air mulai membuka pintu-pintu air untuk mengurai debit air di Kali Ciliwung dan juga mengaktifkan 500 unit pompa yang ada di 200 titik lokasi ibu kota. Selain itu, Pramono Anung juga meminta BPBD segera melakukan operasi modifikasi cuaca guna mengurangi intensitas hujan yang turun. Meski menekankan jika banjir sejak hari Senin kemarin merupakan banjir kiriman, namun Pramono mengaku tak mau menyalahkan siapapun. Ia akan fokus pada penanganan bencana di Jakarta. Seperti kita ketahui bersama dan tadi teman-teman media juga melihat sendiri secara langsung bahwa tinggi permukaan air di Manggarai ini sudah 850. Kalau tinggi permukaan air di Manggarai sudah 850, artinya Jakarta sekarang sudah siaga 2. Dan untuk itu kami mengadakan rapat khusus yang dihadiri oleh Wali Kota Selatan, Timur, dan Pusat, dan juga kepala dinas terkait, ada sumber daya air, sosial, dan sebagainya termasuk BNPB. Maka tadi saya sudah meminta kepada Bu Ika yang bertanggung jawab untuk mengatur pintu-pintu air yang ada untuk mulai dibuka supaya bebannya tidak lebih banyak ke timur, terutama ke Ciliwung. Karena di Ciliwung sekarang ini masyarakat menghadapi beban yang cukup tinggi. Bu Wali juga hadir. Tadi Bu Wali juga menyampaikan memang saya sudah meminta beberapa pintu air ini dibuka. Pompa-pompa yang ada di 200 titik yang berjumlah 500 pompa, saya minta semua diaktifkan. Karena supaya air yang ada segera bisa dibuang ke laut. Saya juga meminta untuk modifikasi cuaca dilakukan, didorong untuk ke laut. Dan tadi sudah dilaporkan oleh BPBD bahwa akan dilakukan segera untuk modifikasi cuaca karena memang banjir yang terjadi di Jakarta sekarang ini boleh dikatakan mayoritas hampir 90% lebih adalah kiriman. Salah satu lokasi banjir yang terjadi di Jakarta yakni di Jalan Jatinegara Timur, Jakarta Timur pada Selasa sore yang terendam banjir hingga 75 cm akibat luapan sungai Ciliwung. Akibatnya arus lalu lintas dari Jalan Otista menuju Jalan Matraman Raya tidak bisa dilalui oleh kendaraan roda 2 dan roda 4. Dari Jakarta, Raka Prawira Wijaya, Lingkar TV melaporkan. Wakil Wali Kota Tangerang Mariono Hasan mengungkapkan sejumlah langkah yang dilakukan pemerintah dalam menangani banjir yang terjadi di sejumlah titik, diantaranya melakukan pendataan, kemudian evakuasi warga, hingga membangun fasilitas penampungan air di wilayah yang menjadi titik banjir. Pemerintah Kota Tangerang terus bergerak cepat dalam penanganan banjir yang tersebar di sejumlah titik yang ada di Kota Tangerang. Wakil Wali Kota Tangerang Mariono Hasan saat ditemui di Pusat Pemerintahan Kota Tangerang Rabu 5 Maret menyebutkan ada beberapa upaya yang dilakukan pihak pemerintah dalam penanganan banjir. Di antaranya melakukan pendataan warga yang terdampak banjir, kemudian mengevakuasi warga,
Pemerintah juga akan membangun fasilitas penampungan air di wilayah yang menjadi titik-titik banjir, mengingat banjir terjadi dikarenakan adanya debit air sungai yang meluap sampai masuk ke permukiman warga. Untuk penanganan ini Pemkot sudah pasti mendata tim masyarakat yang sudah dievakuasi, memberikan pelayanan kesehatan di lokasi tersebut, memberikan bantuan permakanan, atau kemudian juga memfasilitasi evakuasi transportasi mereka, dan selanjutnya ke depan kita akan membangun penanganan banjir baik itu tanggul dan tandon dan sumur resapan. Wakil Wali Kota menambahkan sebanyak 500 kepala keluarga terdampak banjir di sejumlah titik di Kota Tangerang. Hingga kini, banjir di wilayah yang berjuluk Kota Benteng itu sudah berangsur surut, seperti di perumahan Ciledug Indah dari ketinggian 130 cm turun menjadi 50 cm. Baik pemirsa, pemerintah kembali menggulirkan janji untuk mempekerjakan kembali eks-karyawan PT Sritex dalam 2 pekan mendatang. Mereka akan dipekerjakan kembali setelah adanya investor baru yang akan masuk. Eks-karyawan pun menyambut baik rencana pemerintah ini. Pemerintah kembali memberikan janji untuk eks-karyawan PT Sritex yang baru terkena pemutusan hubungan kerja atau PHK akibat pabrik tekstil tersebut ditutup. Janji ini mengemuka usai pertemuan antara tim kurator Sritex dengan sejumlah menteri dan koordinator Serikat Pekerja Sritex Group di Istana Kepresidenan Jakarta pada Senin lalu. Tim kurator Sritex menyebut pemerintah menjanjikan dalam 2 pekan mendatang, eks-karyawan Sritex bakal dipekerjakan kembali setelah ada investor baru yang akan masuk. Eks-karyawan Sritex pun menyambut baik janji pemerintah itu. Mereka berharap hal ini bukan hanya janji manis, namun bisa segera terrealisasi. Dengar-dengarnya seperti itu, ya mudah-mudahan berita atau informasi ini benar. Jadi teman-teman banyak yang bisa bekerja kembali. Ya itu harapan kami agar bisa dibuka kembali, agar bisa bekerja, karena kalau bagian dari kita itu ibaratnya sudah lama. Paling enggak kalau saya itu sudah 11 tahun, apalagi yang sudah lama-lama itu bahkan sudah mencapai 25 tahun. Moga-moga ya bisa dipegang. Kalau ini di rumah apa Ibu setelah putusan PHK? Anggur. Pabrik tekstil Sritex resmi tutup pada Sabtu 1 Maret 2025. Lebih dari 10.000 orang terkena PHK, terdampak penghentian operasi perusahaan yang sudah berdiri sejak tahun 1966 ini. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan bersama Menteri Perdagangan Budi Santoso dan Kepala Bappenas Arief Prasetyo Budi meninjau harga dan ketersediaan bahan pokok di Pasar Johar Baru, Jakarta pada Rabu 5 Maret. Zulhas menyebut harga bahan pokok selain cabai masih stabil sesuai dengan harga eceran tertinggi atau HET. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan atau Zulhas meninjau harga dan ketersediaan bahan pokok di Pasar Johar Baru, Jakarta pada Rabu 5 Maret. Peninjauan dilakukan bersama Menteri Perdagangan Budi Santoso dan Kepala Badan Pangan Nasional Bappenas Arief Prasetyo Budi. Dalam peninjauan tersebut, Zulhas menemukan harga beragam jenis cabai yang masih tinggi, seperti harga cabai keriting yang mencapai Rp100.000 per kilogram dan harga cabai rawit yang disebutkan sebesar Rp120.000 per kilogram. Zulhas menambahkan, selain cabai, harga bahan pokok lainnya masih stabil dan sesuai dengan harga eceran tertinggi atau HET. Ia memastikan pasokan pangan seperti ayam, beras, minyak goreng, dan telur cukup melimpah dan aman untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Tapi tadi kita lihat harga-harganya stabil, yang pedas memang satu itu ya, itu pedas memang, harganya pedas itu cabai. Tapi yang lain-lain ya sama sesuai dengan harga HET, dan yang semua tadi saya tanya kabar gembira dan membuat kita tenang. Barangnya itu banyak ya, mau ayam mau beras tadi banyak gitu.
Sebagai informasi, harga beras medium di Pasar Johar Baru, Jakarta dipatok seharga Rp15.000 per kilogram. Sedangkan untuk harga daging ayam sebesar Rp30.000 hingga Rp40.000 per kilogram. Baik pemirsa, kami akan kembali usai jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami. Selain si retinol ini, kalau gitu ngomongin retinol, apa sih dok sebenarnya retinol itu? Bagus nih programnya. Yang saat ini ya kayaknya sudah beberapa tahun yang Wah, lalu. boleh banget nih ditonton setiap hari. Meanwhile, Kamu lagi nonton apa sih dari tadi kok apem-apem mulu? Ini loh lagi nonton program Cantik Sehat di Lingkar TV. Bagus banget nih programnya. Oh, ada ya program kayak gitu? Ada loh di programnya di Lingkar TV. Kamu udah tahu kan Lingkar TV? Belum. Kan belum tahu Lingkar TV. Lingkar TV itu TV digital streaming online yang sudah mengantongi izin PSE dari Kominfo dan bisa diakses di HP kalian mestinya. Oh iya? Iya, bagus loh. Coba di-download sekarang. Bentar deh, aku tak coba download dulu. Iya. Selain program Cantik Sehat, kalian juga bisa menonton program lainnya di Lingkar TV dan bisa ditonton kapanpun dan dimanapun kalian berada loh. Gimana, udah bisa? Udah nih, punyaku udah bisa. Punyaku juga udah nih. Wah ya, bagus dong kalau udah download semuanya. Tunggu apa lagi? Sekarang giliran kamu Download aplikasi Lingkar TV di Play Store. menemani pagi Anda dengan menyajikan berita nasional dan regional yang dikupas secara akurat dan aktual untuk awali hari. Dalam Lingkar Pagi, setiap Senin hingga Sabtu jam 8 pagi hanya di Lingkar TV. Kementerian Komunikasi dan Informatika atau Kemkomdigi menegaskan berkomitmen memperkuat pengawasan terhadap ruang digital, khususnya dalam memberantas praktik judi online di Indonesia. Menteri Komunikasi dan Informatika atau Menkomdigi RI Mutia Hafid terus melakukan kerjasama antar kementerian lembaga terkait, salah satunya dengan penasihat khusus Presiden Politik dan Keamanan Wiranto. Mutia Hafid menegaskan dalam memberantas judi online di Indonesia, pihaknya memperkuat pengawasan terhadap ruang digital, khususnya dalam memberantas praktik judi online di Indonesia. Selain Deks Pemberantasan Judi Online, Komdigi juga memperkuat Deks Keamanan Cyber dan Perlindungan Data. Kepada Bapak bahwa dalam rapat Kemenko Politik dan Keamanan pada November 2024 telah dibentuk 7 DES, 2 diantaranya yang kami atau Kementerian Komunikasi Digital terlibat aktif, yaitu DES tentang pemberantasan perjudian daring dan DES keamanan siber dan perlindungan data pribadi. Untuk DES pemberantasan perjudian daring itu lead-nya ada di Polri, Pak. Kami supporting. Komitmen tersebut disambut baik oleh penasihat khusus Presiden Politik dan Keamanan Wiranto. Dirinya menyatakan bahwa penanganan judi online harus dilakukan dengan strategi terpadu dari aspek hukum, pemblokiran akses teknologi, serta peningkatan literasi digital di masyarakat agar tidak mudah terpapar dalam praktik judol. Memberikan keluasan staf, dan staf saya bisa langsung, ya tidak melalui atasan dulu, karena kesempatan kita mengambil keputusan untuk memberikan nasihat dan pertimbangan Presiden harus sangat cepat. Dinamika keamanan saat ini luar dan dalam sangat cepat sekali. Kalau saya harus ke sana kemari mencari informasi dari media, kadang-kadang pertama terlalu lambat, kedua media kadang-kadang justru mengecohkan kita. Banyak kita terkecoh karena
kesempatan media untuk kemudian melakukan satu investigasi terhadap permasalahan keamanan negara. Sebagai informasi, merebaknya judi online bukan hanya merugikan perekonomian negara, tetapi juga berdampak sosial yang luas. Oleh karena itu, Presiden Prabowo Subianto akan menerbitkan peraturan pemerintah atau PP terkait penindakan judi online atau judol. PP itu akan mengatur lebih tegas pemberantasan judi online. Tercatat hingga saat ini, Kementerian Komunikasi dan Informatika telah memblokir 1 juta lebih situs judi online dan Otoritas Jasa Keuangan telah memblokir mencapai 8.617 rekening, bertambah dari kondisi akhir 2024 yang berjumlah 8.500 rekening. Dari Jakarta, Raka Prawira Wijaya, Lingkar TV, melaporkan. Puluhan nasabah mendatangi Baitul Mal wa Tamwil atau BMT Wali Songo Kota Semarang menuntut kepastian pencairan uang simpanan mereka. Pihak BMT Wali Songo melalui stafnya sempat menemui para nasabah untuk penerangan kondisi yang sedang mereka alami. Namun, para nasabah tidak puas dengan jawaban tersebut. Permasalahan ini sendiri telah muncul dari tahun lalu, yakni pada tahun 2024 hingga berlarut-larut hingga sekarang. Sri Utami, salah satu nasabah asal Kampung Kalilangse, Kecamatan Gejah Mungkur, mengatakan setiap kali datang untuk mengambil tabungan, pihak BMT selalu memberi penjelasan tidak ada dana. Pihak BMT juga beralasan terjadi kredit macet. Namun menurutnya alasan itu tidak masuk akal, karena sudah lebih dari 1 tahun. Ia juga menyebut dari sekian banyak nasabah, terdapat satu nasabah yang mendepositokan uangnya di BMT Wali Songo hingga mencapai 3 miliar. Namun sampai sekarang belum juga bisa diambil. Sri juga ikut mendaftarkan anak-anaknya untuk menabung di BMT Wali Songo karena menganggap dekat dengan rumah. Namun kini ia malah menghadapi kesulitan besar untuk menarik dana tersebut. Saat ini Sri dan para nasabah lainnya hanya ingin bertemu pihak pimpinan pusat untuk meminta kejelasan. Pihak staf maupun admin Wali Songo sendiri ketika ditemui selalu menjanjikan akan mempertemukan dengan pimpinan mereka, namun sayangnya tak kunjung terlaksana. Muncul sudah berapa tahun, Mbak? Kalau pastinya itu sebelum puasa tahun kemarin, Mas. Jadi ini sudah diperkirakan sudah 1 tahun ini, Mas. Sudah 1 tahun ini sudah berjalan seperti ini. Artinya nasabah datang silih berganti tiap hari ke sini nagih, mau ngambil uang tabungan aja susah sekali. Kalau alasan dari kantor sendiri seperti apa, Bu? Alasannya pasti nggak ada dana, Mas. Jadi kita nggak tahu kenapa itu kita butuh ketemu pimpinan hari ini, pengen tahu alasannya nggak ada dana itu ada apa. Jawabannya pasti nggak ada dana. Bisa ditanyakan sama teman-teman nasabah yang lain, kalau jawabannya itu pasti nggak ada dana, nggak ada uang gitu. Ya kalau ada uang pasti kita kasihkan gitulah. Lah kita ini nunggu 1 tahun gitu. Kalau ada katanya jawabannya juga ada kredit yang macet karena nggak ada dana itu karena ada kredit yang macet lah. Terus yang macetnya itu masuk 1 tahun nggak keluar gitu lah. Kita ini juga butuh uang gitu. Iya. Kalau rata-rata yang di sini yang deposito itu berapa? Ada yang berapa? Banyak, Mas. Ada yang sampai tetangga yang sebelah sini ini yang bos kerupuk itu sampai 2 miliar, Mas, bos sebetulnya. Iya, fantastis, Mas, di sini ini. Karena ini juga berdiri sudah puluhan tahun di sini. Jadi mayoritas nasabahnya dari BMT Wali Songo yang cabang Papandayan ini pasti banyak sekali. Dan tidak bisa dipungkiri, saya anak 3 itu semua punya tabungan di sini, Mas. Karena satu itu nabungnya dekat rumah, gampang ngambilnya kan, kalau mau ngambil enak, anak-anak kan deket gitu, lewat atas nama orang tua juga bisa yang ngambilin gitu. Nah ini karena sudah 1 tahun ini kayaknya sudah keterlaluan banget gitu loh, kok yo nggak ada dari pihak pimpinan itu yang mau datang nemuin nasabahnya, karena hanya dijanjikan gitu, dijanjikan bahwa ya nanti gitu, hanya nanti terus gitu. Udah 1 tahun ini nabungnya sudah lama saya, Mas, nabungnya itu sudah lama. Dulu nabungnya sampai harian, Mas, dari harian terus ditarik gitu ya. Ini buku anggota saya, ini tabungan anak saya, ini juga punya anak, ini punya saya, ini punya deposito saya. Saya juga nabung di sini
sebagai nasabah sini kalau nggak diperhatikan ya jengkel Mas. Mereka bisa mendapatkan apa itu kan dari tabungan nasabah. Kalau nggak ada, karena bentuknya koperasi kan berarti mereka harus menghargai anggotanya ya. Anggotanya ini tidak pernah dihargai saat datang ke sini ya hanya dijanji-janjikan gitu aja. Inginnya kita, kenapa itu hari ini kita butuhnya mereka menemui kita, pimpinan ini menemui, makanya kita butuh penjelasan sak jelas-jelasnya dan tentang uang kita ini mau diapakan. Para nasabah masih belum memikirkan untuk membuat laporan kepada pihak berwajib ataupun kepolisian, karena mereka juga dijanjikan oleh salah satu staf BMT Wali Songo untuk bertemu pimpinan pusat sebelum rapat anggota tahunan RAT pada tanggal 8 Maret 2025. Dari Semarang, Rizky Sahrul, Lingkar TV melaporkan. Menanggapi permasalahan kelangkaan gas melon, Bupati Kendal Diah Kartika Permanasari akan melakukan koordinasi dengan pihak terkait baik pertanian maupun dari agen. Hal ini disampaikan Bupati Tika usai melakukan silaturahmi Ramadan di Masjid Baitus Salam, Boja. Dalam rangka mempererat silaturahmi dengan masyarakat, Bupati Kendal Tika bersama Wakil Bupati Beni menggelar safari Ramadan di 20 kecamatan di Kabupaten Kendal. Safari Ramadan ini diawali dari Masjid Baitus Salam di Desa Boja, Kecamatan Boja. Kunjungan ini menjadi momen penting dalam memperkuat persatuan dan kebersamaan antara warga Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama. Sementara itu, saat ditanya terkait kelangkaan gas melon, Bupati Tika mengatakan jika kondisi ini tidak hanya terjadi di Kendal saja, namun juga dialami daerah lain. Dirinya menegaskan akan berkoordinasi dengan pihak terkait untuk mencari solusi permasalahan ini. Tentunya terjalin silaturahim antara pemerintah kabupaten dengan masyarakat, tentunya juga antara ulama dengan umaro. Di bulan Ramadan ini, bulan yang suci, bulan yang penuh berkah, kita semuanya kan berusaha untuk melakukan hal-hal yang positif. Apalagi untuk kepemimpinan saya dan Mas Beni kan baru bisa dikatakan kan saya kerja baru 2 hari. Tentunya menjalin silaturahmi dengan seluruh warga masyarakat. Karena ini kan ada 20 kecamatan, itu satu-satu kita masing-masing kecamatan satu desa. Jadi ada terjadwal satu. Kalau untuk yang buka puasa karena kan waktunya terbatas ya, jadi memang belum ada penyerapan aspirasi. Nanti kalau yang untuk penyerapan aspirasi nanti kami akan mengadakan kegiatan Jumat Bersih, namanya programnya apa nanti saya belum tahu. Ya, dari pemerintah kabupaten tentunya ini kita juga memperhatikan ya, tetapi ini kan karena untuk kelangkaan bukan hanya di Kabupaten Kendal saja, ini di seluruh ya bisa dikatakan di seluruh Indonesia gitu. Ya, dan selalu terus berkoordinasi dengan pihak-pihak yang terkait karena ini menyambut Lebaran kan tentunya juga gas ini sangat diperlukan. Kemarin sebelum saya berkantor itu dari dinas terkait sudah, karena saya baru 2 hari ini ya, tetapi kemarin sebelum saya dilantik itu sudah ada komunikasi dari kepemimpinan yang kemarin. Dari Kendal, Jawa Tengah, Wahyudi, Lingkar TV melaporkan. Lanjutkan misi kemanusiaan di Gaza, Palestina. Mercy Indonesia kembali mengirim tim medis untuk membantu pelayanan medis terhadap pasien di Rumah Sakit Indonesia Gaza Utara dan juga di Galur Gaza, Palestina. Seperti inilah tim medis Indonesia. Sebanyak 10 dokter berangkat ke Gaza, Palestina dari Bandara Udara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Sebelum berangkat, tim medis melakukan doa bersama. Tim medis tersebut terdiri dari 5 relawan, yaitu 2 dokter umum Dr. Tonggo Meati Francisca dan Dr. Miftahul Masruri, 1 dokter spesialis anestesiologi Dr. Wahyu Bimantoro, 1 perawat Ade Andrian, serta 1 bidan Indah Melia Sari. Ketua EMT Mercy ke-8, Dr. Meati mengatakan para medis akan memberikan layanan medis dan berfokus pada rencana rekonstruksi Rumah Sakit Indonesia di Gaza Utara. Dr. Meati berharap misi kemanusiaan ini dapat berjalan dengan lancar guna dapat meningkatkan pelayanan medis dan membantu pasien yang berada di rumah sakit. Tim
8 ini terdiri dari 5. Ada 2 dokter umum, 1 dokter spesialis anestesi, lalu kemudian ada 1 perawat dan 1 bidan. Harapannya sangat banyak sekali insya Allah. Jadi selain kita juga fokus ke pelayanan medis ke masyarakat di sana, kita juga fokus kepada tagline-nya Mercy, yaitu bangun kembali rumah sakit Indonesia yang ada di Gaza. Jadi nanti mudah-mudahan semua dipermudah, mudah-mudahan dengan adanya ceasefire ini menjadi sebuah tindakan permanen, sehingga kita bisa fokus untuk kemudian mengaktifkan kembali pelayanan medis ke rumah sakit Indonesia yang ada di Gaza. Juga selain itu juga kita bisa fokus juga di peningkatan pelayanan medis di Khan Yunis. Kita juga ada mensupport pelayanan medis klinik spesialis yang ada di Al-Mawasi Khan Yunis. Mudah-mudahan semuanya itu nanti bisa berjalan dengan baik. Kita mohon pada semua dukungan doa masyarakat Indonesia. Untuk masyarakat Indonesia, terima kasih telah mendukung Mercy selama ini. Sekali lagi, tidak hanya kita harus datang ke Gaza, tapi kita yang ada di Indonesia pun sebenarnya dengan melakukan doa dan juga berdonasi serta melakukan boykot itu merupakan bentuk ikhtiar juga yang bisa kita lakukan. Dan kemudian mari kita sama-sama mendukung program bangun kembali Rumah Sakit Indonesia, karena ini adalah rumah sakit kebanggaan kita semua, karena ini adalah donasi dari semua masyarakat untuk masyarakat Gaza. Sebelumnya, Mercy telah mengirimkan EMT ke-7, terdiri dari 4 relawan sejak tanggal 23 Januari 2025. Tercatat sejak Oktober 2023, Indonesia telah mengirim puluhan tim medis, terdiri dari dokter umum, spesialis, perawat, dan bidan. Hingga dalam penyaluran misi kemanusiaan ini, berbagai bantuan dari masyarakat Indonesia, yakni makanan siap saji, sembako, air bersih, obat-obatan, peralatan medis, dan bahan pokok lainnya. Dari Jakarta, Raka Prawira Rijaya, Lingkar TV, melaporkan. Baik pemirsa, kami akan kembali usai jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami. Selain si retinol ini, coach itu ngomongin retinol apa sih dok sebenarnya retinol itu? Bagus nih programnya. Yang saat ini ya kayaknya sudah beberapa tahun yang Wah, boleh banget nih ditonton setiap hari. Meanwhile, Kamu lagi nonton apa sih dari tadi kok apem-apem mulu? Ini loh lagi nonton program Cantik Sehat di Lingkar TV. Bagus banget nih programnya. Oh, ada ya program kayak gitu? Ada loh di programnya di Lingkar TV. Kau udah tahu kan Lingkar TV? Belum. Kan belum tahu Lingkar TV. Lingkar TV itu TV digital streaming online yang sudah mengantongi izin PSE dari Kominfo dan bisa diakses di HP kalian mestinya. Oh iya? Iya, bagus loh. Coba di-download sekarang. Bentar deh, aku tak coba download dulu. Iya. Selain program Cantik Sehat, kalian juga bisa menonton program lainnya di Lingkar TV dan bisa ditonton kapanpun dan dimanapun kalian berada loh. Gimana, udah bisa? Udah nih, punyaku udah bisa. Punyaku juga udah nih. Wah ya, bagus dong kalau udah download semuanya. Tunggu apa lagi? Sekarang giliran kamu download aplikasi Lingkar TV di Play Store. Menemani pagi Anda dengan menyajikan berita nasional dan regional yang dikupas secara akurat dan aktual untuk awali hari. Dalam Lingkar Pagi, setiap Senin hingga Sabtu jam 8 pagi hanya di Lingkar TV.
Deklarasi bersama Gerakan Ramah Anak ditandatangani oleh sejumlah menteri di Jakarta. Gerakan yang diinisiasi oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau PPPA ini mengajak masyarakat meningkatkan kualitas pemenuhan hak pengasuhan anak melalui gerakan 1 jam bersama keluarga tanpa penggunaan gawai. Pemerintah melakukan deklarasi bersama Gerakan Ramah Anak di Jakarta Rabu 5 Maret. Gerakan ini diinisiasi oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) dan berkolaborasi dengan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Kemenko PMK, Kementerian Komunikasi dan Digital Komdigi, Kementerian Agama, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, serta Kantor Staf Presiden. Dalam deklarasi Gerakan Ramah Anak tersebut, Menteri PPPA Arifah Fauzi menyampaikan, gerakan ini mengajak masyarakat khususnya orang tua untuk meningkatkan kualitas pemenuhan hak pengasuhan anak melalui gerakan 1 jam bersama keluarga tanpa penggunaan gawai. Bahwa salah satu penyebab adanya kekerasan yang dialami perempuan, yang dialami oleh anak, dan yang dilakukan oleh anak. Sementara ini analisa kami ada 2. Yang pertama adalah pola asuh dalam keluarga dan penggunaan gadget yang belum bijaksana. Berangkat dari ini, maka kami memanfaatkan momen yang sangat berharga ini di bulan Ramadan. Bagaimana kita memulai dari keluarga masing-masing, para orang tua untuk introspeksi, melihat apakah pola asuh terhadap anak-anaknya sudah semakin baik. Dalam kegiatan ini, para menteri dari kementerian yang terlibat menandatangani deklarasi serta menyapa anak-anak di beberapa taman kanak-kanak yang mengikuti rangkaian acara secara daring. Momen Ramadan menjadi ajang berlomba-lomba umat muslim meluangkan waktu untuk memperbanyak ibadah sebanyak mungkin. Seperti yang dilakukan oleh pengurus Masjid Al-Falah Pekanbaru yang pada Selasa bersama Basnas Provinsi Riau mengadakan refleksi gratis agar jamaah tetap bugar usai melaksanakan sholat tarawih. Salah satu masjid di Pekanbaru, Provinsi Riau yakni Masjid Al-Falah menawarkan hal menarik bagi jemaah agar rajin beribadah selama Ramadan. Seperti yang terlihat pada Selasa malam 4 Maret. Dengan menggandeng Basnas Provinsi Riau, pengurus masjid tersebut menyelenggarakan refleksi gratis bagi para jemaah. Usai sholat tarawih sekitar pukul 21.30 waktu Indonesia Barat, para jemaah bisa mendaftarkan diri di aula bawah milik masjid untuk dipijat. Sebanyak 8 orang tukang pijat berseragam khusus sudah menanti para jemaah. Para terapis, beberapa di antaranya merupakan tunanetra. Namun mereka tampak lincah dalam memijat para jemaah di aula masjid. Meski durasi layanan pijat hanya sekitar 15 menit per orang, namun titik pijat yang diberikan sesuai dengan keluhan jemaah. Entah itu capek kaki ataupun pusing-pusing yang kerap menjadi keluhan. Koordinator Basnas Provinsi Riau, Riko Maijumani mengatakan, para tukang pijat yang dikoordinasi oleh Dinas Sosial Provinsi Riau tersebut sudah memiliki sertifikasi khusus profesi. Kebetulan teman-teman ITMI ini, mereka ini memang dari kebanyakan ya, mereka ini lulusan dari Dinas Sosial, mereka bersertifikat, berijazah, dan memang terapis yang udah terlatih, udah profesional gitu, Mas. Lebih lanjut, Riko mengatakan program ini berlangsung selama 16 hari, tidak hanya menetap di satu masjid, tetapi berpindah sesuai jadwal yang ditentukan. Menurutnya, usai adanya penawaran program pijat refleksi gratis, banyak jemaah yang berkunjung ke masjid untuk ikut tarawih. Sebab, layanan pijat gratis tersebut hanya dapat diberikan usai jadwal sholat tarawih selesai, dengan syarat mengutamakan ibadah terlebih dahulu.
Menikmati sensasi menyeduh wedangan rempah dengan suasana syahdu tak lengkap rasanya jika tak berkunjung di warung makan dan wedangan Mas Botok yang baru buka perdana di Kabupaten Pati. Pengunjung dapat menikmati seduhan wedang dengan pilihan rempah pilihan yang menyehatkan. Beginilah suasana syahdu rumah makan berdekorasi susunan kayu di warung makan dan wedangan Mas Botok yang berlokasi di Jalan Pati Gabus kilometer 6. Warung ini baru buka perdana pada 4 Maret lalu dengan menghadirkan beragam sajian wedangan dan makanan dengan harga yang terjangkau. Warung tersebut menyediakan berbagai minuman rempah dengan bahan pilihan yang berkualitas, jus dan beragam makanan seperti ayam, bebek goreng, dan menu unggulan asam-asam balungan. Untuk minuman pun cukup terjangkau dengan harga mulai dari Rp5.000 hingga Rp12.000 dan untuk makanan mulai Rp10.000 hingga Rp25.000. Pemilik warung makan dan wedangan Mas Botok, Supriyono, menuturkan kapasitas warung makannya mencapai 150 orang dan membuka warung 24 jam alias tanpa tutup. Untuk memanjakan pengunjung, pihaknya juga menyediakan fasilitas pementasan musik setiap hari Sabtu malam untuk menghibur pengunjung. Ya karena di sini tuh kan belum ada warung yang berkonsep resto lah Mbak, tapi enggak resto yang mewah lah, resto yang sederhana. Di sini ada minuman wedangan, jahe rempah, ada aneka jus, dan ada makanan juga, semacam balungan ada, ayam goreng, bebek goreng. Ya saya kira nggak beda amat sih Kak. Ya mungkin kalau di sini kan bahannya fresh, berkualitas gitu. Di sini ada musolanya, ada musola, ada toilet, ada panggung buat live musik juga ada, parkiran luas, tempatnya juga luas, bisa untuk acara-acara keluarga lah, seperti kopdar, arisan, terus ulang tahun juga bisa. Warungnya pun dilengkapi dengan dekorasi khas kayu yang disusun dan kerlip lampu untuk menambah eksan syahdu dan estetik. Hal tersebut sehingga dapat digunakan untuk berbagai acara seperti arisan, ulang tahun, dan lainnya. Selain itu, pihaknya menyediakan fasilitas musola, kamar mandi, dan tempat parkir yang luas untuk memberi kenyamanan para pengunjung. Dari Pati, Jawa Tengah, Mutia Parasti, Lingkar TV melaporkan. Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo mengunjungi Desa Peron, Kecamatan Limbangan, Kabupaten Kendal. Selain melihat produksi gula aren dan budidaya alpukat, Jokowi juga melakukan dialog dengan petani setempat. Kedatangan Presiden Indonesia ke-7 Joko Widodo pada Selasa pagi disambut meriah ratusan warga Desa Peron, Kecamatan Limbangan, Kabupaten Kendal. Kedatangan Jokowi yang kedua kalinya di Desa Peron ini untuk melihat langsung produksi gula aren dan budidaya buah alpukat yang dikelola warga setempat. Selain melihat langsung proses produksi gula aren selama 2 jam, Jokowi juga mengecek langsung kualitas pohon aren milik warga bersama tim ahli. Tak ketinggalan, Jokowi juga berdialog dengan pengelola BUMDes Desa Peron untuk mengembangkan buah alpukat agar lebih berkualitas. Ya, terkait dengan ini tentunya kita tuh senang karena tentunya ini akan mengembangkan dan juga produksi lokal kita yang ada. Seperti tadi sampaikan alpukat itu kan kita kan di Limbangan ini kekurangan dari pemasaran, dan dengan adanya beliau tentunya akan membantu dalam pemasaran dan akan meningkatkan tentunya juga kesejahteraan kita, masyarakat kita, karena mereka selama ini dalam pemasaran warga itu masih sama dengan tengkulak, dan dengan ini juga nantinya tadi Pak Jokowi itu datang
beliau akan menjadikan bahasanya itu investor dan nantinya bisa diekspor dan akan memberikan nilai tambah untuk nilai jualnya yang selain mungkin per kilo itu 10.000 atau berapa ini bisa menjadi lebih baik lagi. Tadi masukannya apa aja Pak dari Pak Jokowi Pak? Ya. Pengembangan apa portret itu Pak? Pengembangan ya tentunya di sini beliau tadi menyoroti masalah ada itu ya ijo itu juga ya. Nah memang kalau kita lihat ijo itu di sini jual 3.000 tapi ternyata kalau diekspor itu bisa 15.000. Nah ini nantinya juga akan dikelola dengan baik karena nanti bisa memberikan nilai tambah dan dengan kesehatan masyarakat juga. Rencananya Jokowi akan membantu mendorong produksi gula aren dan buah alpukat Desa Peron bisa terus berkembang dan go internasional. Dari Kendal, Jawa Tengah, Wahyudi, Lingkar TV melaporkan. Baik pemirsa, kami akan kembali usai jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami. Selain si retinol ini, kalau gitu ngomongin retinol, apa sih dok sebenarnya retinol itu? Bagus nih programnya. Yang saat ini ya kayaknya sudah beberapa tahun yang Wah, lalu. boleh banget nih ditonton setiap hari. Meanwhile, Kamu lagi nonton apa sih dari tadi kok apem-apem mulu? Ini loh lagi nonton program Cantik Sehat di Lingkar TV. Bagus banget nih programnya. Oh ada ya program kayak gitu? Ada loh di programnya di Lingkar TV. Kau udah tahu kan Lingkar TV? Belum. Kan belum tahu Lingkar TV. Lingkar TV itu TV digital streaming online yang sudah mengantongi izin PSE dari Kominfo dan bisa diakses di HP kalian mestinya. Oh iya? Iya, bagus loh. Coba di-download sekarang. Bentar deh, aku tak coba download dulu. Iya. Selain program Cantik Sehat, kalian juga bisa menonton program lainnya di Lingkar TV dan bisa ditonton kapanpun dan dimanapun kalian berada loh. Gimana, udah bisa? Udah nih, punyaku udah bisa. Punyaku juga udah nih. Wah ya, bagus dong kalau udah download semuanya. Tunggu apa lagi? Sekarang giliran kamu download aplikasi Lingkar TV di Play Store. Menemani pagi Anda dengan menyajikan berita nasional dan regional yang dikupas secara akurat dan aktual untuk awali hari. Dalam Lingkar Pagi, setiap Senin hingga Sabtu jam 8 pagi hanya di Lingkar TV. Bupati dan Wakil Bupati Aceh Tengah Provinsi Aceh periode 2025-2030 menjalani prosesi adat Munik Nireje atau upacara pelantikan kepemimpinan kepala daerah di tengah masyarakat. Kegiatan tersebut digelar di Pendopo Bupati Aceh Tengah dengan prosesi arak-arakan, penyematan senjata khas Gayo hingga penyerahan amanah. Bupati Aceh Tengah Haili Yoga dan Wakil Bupati Aceh Tengah Muhsin Hasan mengikuti prosesi adat Munik Nireje atau upacara pelantikan kepemimpinan kepala daerah di tengah masyarakat. Munik Nireje juga biasa dikenal sebagai menaikkan raja yang digelar di Pendopo Bupati Aceh Tengah Rabu 5 Maret. Pada upacara Munik Nireje, kedua pejabat daerah tersebut berjalan diiringi alunan alat musik canang, memperoleh persembahan berupa tarian sining dan tari guel, lalu penyematan bawar, yaitu senjata khas Gayo, semacam pedang atau keris, serta penyerahan amanah. Seluruh prosesi ini bagian penting dari masyarakat Gayo untuk menyambut pemimpinnya.
Ketua Majelis Adat Gayo Abdullah menjelaskan, agenda yang telah dilakukan sejak zaman kerajaan ini didominasi oleh simbol-simbol kearifan lokal. Upacara ini akan menjadi langkah awal yang baik bagi para pemimpin untuk membawa kemajuan bagi Kabupaten Aceh Tengah. Yang sudah dilaksanakan oleh para petuah kita secara turun-menurun dari dahulu, bahwa selain dari adat kepemerintahan, Reja juga dinaikkan secara adat di Aceh Tengah. Ini makna-maknanya untuk mempersejuk supaya di masa kepemimpinan Reja Aceh Tengah itu atau Bupati Aceh Tengah itu sejuk, tidak ada gangguan apapun, dan melaksanakan tugasnya supaya jangan ada sakit-sakit. Itu tujuannya. Ketua Majelis Adat Gayo juga berharap tradisi Munik Nireje akan terus dilaksanakan dengan skala yang lebih besar. Oleh karena Aceh memperoleh keistimewaan adat dan syariat, sudah seharusnya adat pada masing-masing daerah dilestarikan dan tidak terkontaminasi dengan budaya asing. Sebagai wujud rasa syukur karena anak-anaknya lolos seleksi menjadi anggota TNI tahun 2025, 8 orang tua dari Kecamatan Sluke mendatangi markas Kodim Rembang sambil membawa hasil pertanian. Sebuah momen penuh kebahagiaan dan rasa syukur terjadi di markas Kodim Rembang. Terlihat para orang tua dari Kecamatan Sluke merayakan keberhasilan anak-anak mereka yang berhasil lolos seleksi menjadi anggota TNI dengan membawa berbagai hasil pertanian. Mereka yang lolos seleksi TNI masing-masing berasal dari Desa Jurang Jero 5 orang, Desa Sluke 2 orang, dan Desa Pangkalan 1 orang. Kegembiraan ini semakin terasa ketika Wasini, seorang penjual kerupuk keliling asal Desa Jurang Jero, membawa kerupuk dagangannya untuk dibagikan secara gratis. Ini adalah bentuk nazar yang ia lakukan setelah putranya MDG Waslimatu Niam lolos menjadi anggota TNI tanpa dipungut biaya. Hari ini Kodim 0720 Rembang kedatangan orang tua dari dari Kecamatan Sluke yang anaknya sudah dinyatakan lulus untuk mengikuti pendidikan calon tamtama di Nglumbung, yang mana kemarin TNI AD melalui Koda, melalui Korem bahwa ada pembukaan pendaftaran dan semuanya gratis, tidak ada dipungut biaya sedikit pun. Dan alhamdulillah di Kecamatan Sluke ada 8 orang dan itu merupakan prestasi yang luar biasa menurut saya. Dan hari ini beliau ini bapak dan ibu datang sini nganter pisang dan semuanya, itu di luar ekspektasi saya. Sebenarnya kita tidak mengharapkan seperti itu, tapi itu merupakan bentuk wujud syukur dari orang tua kepada Kodim dan dibagikan kepada Kodim itu hal yang luar biasa menurut saya. Dan saya bilang tadi juga, apakah itu menjadi hal yang merepotkan? Oh tidak Pak, ini bentuk rasa syukur kami Pak, dan sudah bernazar kami. Oh ya silakan, seperti itu. Komandan Kodim Rembang Letkol Infanteri Yudi Yahya mengatakan 8 warga dari Kecamatan Sluke tersebut diterima menjadi calon anggota Tamtama TNI dan akan segera memasuki masa pendidikan di Gombong, Kebumen. Dirinya pun berharap dalam seleksi anggota TNI pada gelombang berikutnya di bulan Agustus akan semakin banyak animo pendaftar. Dari Rembang, Jawa Tengah, Vicky Rio, Lingkar TV melaporkan. Kabupaten Lumajang, Jawa Timur menyimpan sejarah Islam yang sudah tercatat sebelum kemerdekaan Indonesia adalah Masjid Baitur Rahman, salah satu masjid tertua di Lumajang yang tak hanya berdesain unik, namun juga menjadi epicenter penyebaran agama Islam di kabupaten ini.
Masjid Baitur Rahman yang ada di Dusun Munder, Desa Tukum, Kecamatan Tekung, Kabupaten Lumajang. Masjid ini merupakan salah satu masjid tertua di Kabupaten Lumajang yang dibangun sebelum masa kemerdekaan Republik Indonesia, yakni sekitar tahun 1911. Berdasarkan sejarah, pembangunan masjid ini dipelopori dua tokoh ulama penyebar agama Islam di wilayah setempat, yakni Kiai Usman dan Kiai Suhaimi. Selain dikenal sebagai salah satu masjid tertua, masjid ini juga memiliki nilai artistik yang unik dan berbeda dengan masjid pada umumnya. Keunikan masjid terletak pada hampir seluruh bagian bangunan, di antaranya pada bagian atap yang memiliki 9 kubah limas dengan ornamen pucuk yang terbuat dari metal. Hal unik lainnya terletak pada bagian depan masjid yang terpasang 3 buah pintu, serta di dalam ruangan masjid dipenuhi struktur kusen-kusen pintu. Tak hanya itu, masjid ini memiliki ruang imam yang jumlahnya mencapai 3 bilik. Yoyon Sudarto, pengurus masjid, saat ditemui pada Selasa 4 Maret mengatakan, masjid ini tidak pernah mengalami renovasi yang mengubah rancang bangun masjid. Renovasi hanya dilakukan pada aspek kecil seperti mengganti warna cat dan penguatan bangunan saja. Awalnya dulu sebuah musola, langgar kecil, langgar panggul, langgar apa aja. Dulu kan terbuat dari bambu dan kayu. Di situ tempat para santri ngaji. Pada Yesus Haimi inilah cikal bakal berdirinya Masjid Baitur Rahman yang ada sampai sekarang ini. Masjid ini menyimpan unsur sejarah karena pada awal operasionalnya berfungsi sebagai pesantren yang menjadi pusat penyebaran agama Islam di Lumajang. Dan kini, 2 nama pendirinya yakni Kiai Usman dan Kiai Suhaimi diabadikan sebagai nama jalan di dusun setempat. Warga kota Ternate masih mempertahankan tradisi gendang sahur saat membangunkan warga untuk santap sahur di bulan Ramadan tahun ini, seperti yang dimainkan oleh sekumpulan remaja di Kelurahan Maliaro di Kecamatan Ternate Tengah. Dengan senang hati, mereka berkeliling kompleks dan membangunkan warga dengan menyanyikan lagu-lagu religi Islam. Ada yang menyenangkan saat Ramadan di kota Ternate, Provinsi Maluku Utara. Warga di kota ini hampir tidak pernah terlambat bangun sahur karena masyarakatnya punya tradisi gendang sahur untuk membangunkan warga agar bersantap sahur. Tradisi yang dimainkan sepanjang Ramadan ini diteruskan secara turun-temurun oleh warga kota Ternate sekalipun teknologi atau alat untuk membangunkan seseorang sudah semakin canggih seperti jam waker ataupun alarm pada telepon genggam. Tradisi gendang sahur biasanya dimulai sekitar pukul 2:30 waktu Indonesia Timur, seperti yang dilakukan oleh kelompok remaja dari Kelurahan Maliaro, Kecamatan Ternate Tengah. Mereka berkeliling dari satu rumah ke rumah lainnya sambil menyanyikan lagu religi Islam dan bermain musik. Sesuai namanya, tradisi gendang sahur ini dipastikan lengkap dengan alat musik tabuh seperti tifa atau rebana. Nuansa Islami semakin terasa karena mereka juga memainkan gambus atau gitar petik khas Timur Tengah. Sudah malam kelima
bulan puasa ini kita melakukan rutin gendang sahur dan tujuan kita untuk membangunkan warga untuk bangun makan sahur. Jadi setiap malam itu berapa rumah yang dikeliling untuk bangunkan warga? 4-5 rumah. Kalau cuaca bagus sampai 5-7 rumah. Warga yang terbangun karena mendengarkan gendang sahur biasanya secara sukarela tanpa diminta memberikan uang kepada grup gendang sahur sebagai tanda terima kasih karena telah mampir untuk membangunkan mereka. Para pemain gendang sahur juga melakukan tradisi turun-temurun ini dengan senang hati. Mereka yakin membangunkan warga untuk santap sahur adalah salah satu ibadah di bulan Ramadan yang memiliki nilai kemuliaan dan pahala yang berlipat ganda. Baik pemirsa, Lingkar Pagi berakhir sampai di sini. Jangan lupa saksikan Lingkar Siang setiap hari Senin hingga Sabtu hanya di Lingkar TV pukul 13.00 waktu Indonesia Barat. Saya Rizky Riawan, mewakili kru dan kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.